Saudaraku yang menyempatkan diri bisa menghadiri majelis ini, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, keluarga, dan untuk umat Islam. Pada sore hari atau malam hari ini kita akan berbicara sedikit tentang yang terkait dengan masalah hidayah. Judulnya agak mudah ini. Judulnya adalah Ketika Hidayah Menyapa. Saya merasa terpanggil untuk bercerita bagaimana kalau hidayah sudah menyapa kita. Hidayah, banyak di antara kita yang salah mendefinisikan karena belum pernah mendengar bagaimana para ulama mendefinisikan hidayah, termasuk saya sendiri dan golongan saya di masa lalu. Semoga Anda semua paham, mengerti. Ingat, mendefinisikan hidayah salah kaprah. Jadi dibawa kepada salah satu hal yang dibuat sebagai bahan mendoktrin pengikut, mendoktrin jamaahnya, bahwa hidayah itu adalah nikmat hidup sekali bisa menetepi jamaah. Ini curhat ya. Cuman jamaah dalam arti bukan jamaatul muslimin yang sesungguhnya yang dipahami oleh para ulama, oleh umumnya umat Islam. Jamaatul muslimin jamaahnya umat Islam, bukan. Nikmat hidayah yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat jamaah, yaitu berkelompok sebagian kecil dari umat Islam, lalu ada yang ditugaskan diangkat menjadi imam, dibayat layaknya khalifah, lalu itulah yang dianggap sebagai hidayah. Ini pembukanya. Pembukanya kenapa kita harus mengerti apa itu hidayah. Ini salah satu contoh golongan saya sendiri, dan golongan lain kemungkinan juga masih banyak. Jadi meminimalkan, mendiskreditkan arti dari hidayah untuk kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Hidayah jelas asal dari bahasa Arab hadayahdi. Hadayahdi maknanya hudan, petunjuk. Hidayah secara bahasa bermakna petunjuk atau bimbingan. Kita berjalan, saya tadi dari Surya Majapahit ke sini karena tadi ada pertemuan. Barusan ada teman kita yang juga dimurtadkan dari datang untuk sedikit curhat dengan saya, sharing bagaimana selanjutnya. Sehingga saya agak terlambat ke sini ngejar ini. Ya saya pakai hidayah. Hidayahnya apa tadi? Google Map. Tapi karena itu hanya hidayah dilalah, bukan langsung pasti kebenarannya, sempat masuk ke apa tadi, gudang bulog apa tadi, keluar lagi. Tapi yang jelas secara bahasa hidayah itu pokoknya petunjuk. Apapun petunjuk itu dalam bahasa Arab disebut hidayah. Petunjuk menyesatkan, petunjuk membawa kepada kebenaran, secara bahasa itu hidayah. Jadi kalau ada golongan tersesat mengatakan bahwa yang ada pada mereka itu adalah hidayah, kita bilang iya betul, tapi secara bahasa. Makna secara bahasa bahwa hidayah itu terserah taksisnya atau qaidnya digandeng dengan apa? Hidayah dolalah, apa hidayah dilalah, itu beda. Dolalah dengan hidayah, petunjuk. Adapun secara syar'i yang telah didefinisikan oleh para ulama setelah meneliti Al-Quran dan Sunnah, meneliti dalil-dalil syar'i, yang dimaksud hidayah itu adalah menempuh jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada tujuan. Sabilun yuwassil ila muradih.
Jadi jalan yang menuntun kita kepada tujuan utama yang kita tuju, yaitu rahmat Allah, surga Allah, itulah namanya hidayah. Apa itu? Ya, jelasnya adalah mengikuti syariat Allah, mengikuti syariat Allah. Sulukut tariq alladhi yusilu al-insana ila ghayatih wa hiya ittiba'u syara'illah. Ittiba'u syara'illah. Jadi secara umum pengertiannya seperti itu, tidak boleh dibawa kepada pengertian kelompok seseorang. Hidayah itu syariat Allah, petunjuk yang menyampaikan kita kepada syariat Allah, kepada rahmat Allah, itulah hidayah. Para ulama membagi hidayah ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah disebut al-hidayatul ammah, hidayah yang bersifat umum untuk semua makhluk Allah, petunjuk Allah kepada semua makhluk, apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan, apakah itu jin, apakah itu batu, bebatuan, petunjuk Allah kepada semua makhluk itu disebut hidayatun ammah, hidayah yang bersifat umum, ya, bersifat umum. Petunjuk apa? Contohnya Allah memberikan ilham, insting bahwa setiap makhluk itu walaupun kita anggap itu tidak berakal, tapi dia bisa melakukan hal-hal yang maslahat, yang baik bagi dirinya, dan dia bisa menghindari hal-hal yang mafsadah, yang merusak bagi dirinya. Itu dari Allah, itu namanya hidayah ammah, hidayah ammah. Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah dalam surah At-Taha, dalam surah Taha, qalu rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. A'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Kata Nabi Musa, Rabb kami adalah yang menciptakan segala sesuatu lalu menunjukkan segala sesuatu itu. Semua makhluk, semua ciptaan Allah mendapatkan petunjuk dari Allah. Namanya hidayah ammah, petunjuk yang bersifat umum untuk kemaslahatan mereka. Kita melihat dalam kenyataan di alam di depan mata kita, anak masih kecil, ya, masih baru lahir, ketika dia haus dia nyari sesuatu. Apa yang dicari? Dia cari minum. Kalau sudah nempel di ibunya dia sudah tahu, nggak usah diajari. Itu namanya hidayah dari Allah. Kalau yang sudah dewasa itu kan sudah urusannya dewasa. Ini anak kecil. Anak kecil belum pernah tahu. Begitu juga anak-anak hewan yang masih kecil, kita lihat tanpa ada yang mengajari dia sudah bisa mencari induknya. Begitu juga induknya, ya, kita anggap kucing atau apapun lah yang kita anggap tidak berakal, ya, tapi dia bisa menjaga dirinya, mengaturnya untuk melindungi anaknya, menyusui anaknya, menjaga dari bahaya seperti ayam itu namanya hidayah dari Allah. Insting disebut dalam bahasa Arabnya atau bahasa syar'inya disebut juga dengan hidayah ammah. Kalau kita melihat, ya, burung elang, saya ini orang desa, masih kecil dulu bisa tahu, ngerti burung elang kalau sudah mau menangkap anak ayam terbang muter. Kita saja yang ada di dekatnya anak ayam tuh nggak tahu bahwa di situ ada anak ayam di balik rumput-rumput itu. Burung elang itu bisa tahu, sambat gitu. Nah, itu siapa yang ngasih petunjuk itu? Allah. Itu dari Allah, namanya hidayah, hidayah ammah, hidayah ammah. Burung elang, segala makhluk disebutkan dalam sebuah ayat surah Al-Isra ayat 44 bahwa tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihin wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Itu juga petunjuk dari Allah bahwa semua makhluk, tidak ada satupun di dunia ini kecuali bertasbih kepada Allah. Bertasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, itu kalau yang kita pahami. Namun kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian
tidak ngerti, tidak paham, tidak bisa menilai tasbih mereka. Tapi semua bertasbih kepada Allah. Semua bertasbih kepada Allah. Yang mengerti siapa? Orang-orang tertentu. Sebagaimana Nabi Sulaiman mengerti. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan mengerti, mendengar tasbihnya batu di Mekah, tasbihnya pohon yang beliau lewat, ketemu pohon itu. Nah, kalau kita secara umum tidak mendengar, tapi semua makhluk itu bertasbih kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Kalau kita melihat atau mendengar cerita tentang burung hudhud, ya, pada zaman Nabi Sulaiman, burung hudhud pergi tanpa izin. Dia mendapati inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Inni wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Berikutnya burung ini menyatakan alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a minas samawati wal ardh. Jadi di situ burung bercerita kepada Nabi Sulaiman bahwa mendapati seorang wanita, seorang raja namanya Balqis atau Bilqis. Saya jumpai, kata hudhud untuk merayu Nabi Sulaiman supaya enggak disembelih. Saya dapati mereka mereka sedang melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka menyembah matahari. Mereka tidak menyembah zat yang dapat mengeluarkan barang yang tersembunyi dari dalam bumi, yaitu tumbuhan. Artinya di sini hewan pun itu bertauhid kepada Allah. Ngerti kalau manusia ada yang melakukan kesyirikan itu paham. Itulah yang disebut dengan hidayah ammah. Nah, kita supaya paham, terutama mohon maaf teman-teman yang baru hijrah seperti dari golongan saya yang lalu, karena dulu kita didoktrin, apa bahasanya, cuci otak. Tidak ada lain hidayah itu kecuali bisa menetepi bergabung dengan golongan tersebut. Lainnya berarti bukan hidayah. Di sini ada hidayah, para ulama mencatat hidayah ammah kepada semua makhluk. Hidayah hal-hal yang makhluk itu walaupun tidak berakal, batu sekalipun Rasulullah ketika melihat gunung Uhud, beliau mengatakan hadza Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah Uhud, gunung yang kita cintai dan dia cinta kita. Loh, gunung mencintai orang iman, mencintai Rasulullah, mencintai para sahabat. Siapa yang mengilhami, memberi petunjuk seperti itu? Allah. Itu disebut dengan istilah hidayah ammah. Baik. Langsung hafal ya. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir sesi, hidayah ada berapa? Yang kedua ada namanya hidayah dilalah. Dilalah atau dalalah. Dilalah itu dalil. Dilalah bukan dolalah ya. Kalau dolalah kesesatan. Ini dilalah atau bayan, penjelasan, atau irsyad wal irsyad. Hidayatud dilalah wal bayan wal irsyad, yaitu hidayah yang berupa petunjuk atau irsyad, arahan, penjelasan, bayan, agar dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Namanya hidayatud dilalah. Seperti firman Allah memberikan persaksian kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh kamu Muhammad latahdi ila siratin mustaqim. Kamu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Pada jalan yang lurus. Ini namanya hidayatud dilalah. Artinya Rasulullah menunjukkan kepada umatnya berupa petunjuk yang berupa dalil, berupa penjelasan, bukan yang taufik yang ada di dalam hati, bukan. Innaka latahdi ila siratin mustaqim. Inilah mahalnya hidayah, bahwa hidayah yang
urusan dengan hati, Nabi Muhammad pun tidak punya kapasitas kemampuan memberikan itu. Beliau hanya muballigh, penyampai, penjelas, mubayyin, yang menerangkan dalil-dalil dari Allah lah. Keterangan dari beliau itu disebut petunjuk juga, namanya hidayah. Apa tadi? Dilalah, dalalah atau dilalah, atau bayan, atau irsyad. Wa hadainahu najdain. Ada dalam ayat lain Allah juga menyebutkan, kami tunjukkan insan itu terhadap dua jalan. Falaqtahamal aqabah, ada yang memilih intinya jalan yang baik, ada yang memilih jalan yang buruk. Dalam surah Al-Insan di awal disebutkan, inna hadainahus sabil imma syakiran wa imma kafura. Manusia ini sudah saya tunjukkan jalan, kata Allah. Ada kalanya dia memilih jalan menjadi orang bersyukur, ada kalanya dia memilih jalan menjadi orang yang kufur. Itu disebut hidayah berupa dalil, ya. Seperti dalam beberapa ayat berikutnya, contoh kaum Samud. Kaum Samud ketika mereka menentang nabinya, nabi kaum Samud siapa? Wa ila Samud akhahum salihah, Nabi Saleh. Akhahum salihah. Naam. Ketika itu Samud menentang, wa amma Samudu, kata Allah, fahadainahum fastahabbul ama. Kaum Samud saya tunjukkan jalannya lewat nabi, tapi mereka memilih membuta dari jalan Allah. Ini yang disebut dengan hidayatud dilalah wal bayan wal irsyad. Ini Rasulullah bisa melakukan, para penerus Rasulullah, para ulama bisa melakukan ini. Disebut petunjuk secara umum. Yang ketiga disebut hidayah taufik. Taufik atau ilham. Hidayah ilham. Hidayatut taufik wal ilham. Kebetulan ada yang bernama Taufik, ada bernama Ilham. Nah, langsung ingat ya. Hidayah taufik. Taufik itu waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Ilham alhama yulhimu ilhaman, yaitu petunjuk Allah yang langsung di dalam hati seseorang. Yang dirasakan apa? Pembuktiannya apa? Hati itu bisa menerima, bisa percaya, dan mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah serta mengejar ridhonya. Itu tandanya. Jadi apapun yang datang dari Allah, kebenaran dari Allah, hatinya tidak ada penolakan sama sekali. Qabul, terima. Walaupun dia harus berkorban, meninggalkan guru yang lama, meninggalkan kelompoknya, meninggalkan, siap dia. Karena hidayah sudah menyapa, sudah bersemayam, sudah kenal, dan sudah cinta. Namanya disebut apa? Hidayatut taufik. Makanya kan sering dulu kalau para penceramah masa lalu ya, disebut taufik wal hidayah. Berarti yang dimaksud itu taufik itu yang di dalam hati, hidayah itu yang petunjuk yang tampak. Yang berkenaan dengan hati itu disebut hidayatut taufik. Itu tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang akan kita lebih dalami pada malam ini, bahwa hidayatut taufik ini adalah bentuk pemberian atau anugerah dari Allah yang tidak semua orang mendapatkan. Karena itu nggak bisa direncanakan, dan proses perjalanan mendapatkannya kadang-kadang tanpa bisa direncana, tanpa bisa diacarakan sebelumnya. Ujuk-ujuk tiba-tiba Allah memberikan hidayah. Ini juga tertera di dalam teguran Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sangat berkeinginan untuk menunjukkan paman beliau, Abi Thalib. Karena apa? Karena sejak beliau ditinggal mati oleh kakeknya, bapak, ibu, kakek terakhir adalah yang merawat adalah Abu Thalib. Sejak umur 8 atau 12 tahun
sampai tahun ke-10 kenabian, sampai beliau umur 50 tahun. Yang namanya paman Abu Talib selalu menjaga hamahu sampai siap untuk mati, mengorbankan apapun membela Rasulullah. Namun Allah tidak menghendaki Abu Talib mendapatkan hidayah. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus pada saat kematiannya memintakan ampun, maka Allah menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Sungguh kamu Muhammad tidak bisa menunjukkan dengan hidayah yang ada di dalam hati, hidayah taufik, orang yang kamu cintai sekalipun. Karena itu milik Allah, karena itu hanya Allah yang berkuasa. Walakinnallah yahdi man yasha. Inilah disebut hidayatut taufik, hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita jaga, saudaraku. Petunjuk yang Allah membuka kadang-kadang ini tidak perlu banyak ilmu. Kadang-kadang. Tapi yang banyak ya prosesnya karena ilmu. Tapi kadang ada orang ibaratnya orang awam biasa, tapi Allah ketika dibuka hatinya maka dia meneri. Taufik itu apa bahasa Jawa ya? Meneri ya. Kebetulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngepasi. Taufik itu. Bismillah. Taib. Yang bisa kita contohkan, misalkan dapat memahami Islam, iman dan ihsan. Memahami lalu percaya, pasrah total, menerima dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus salih. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Itu sebagai disebut maratib ad-din. Orang kalau mau masuk menetapi agama ini pasti melewati tangga ini. Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Ada orang berhenti di Islam, Muslim. Ada orang sudah sampai di mukmin, iman. Ada orang yang sudah sampai di muhsin, ihsan. Kita dapat mendapati ya, melihat dalam kenyataan ada orang sudah Islam, sudah iman, bahkan ihsan, tapi masih ditutup hidayahnya oleh Allah. Di antaranya ini yang kita lihat di kanan kiri kita, masih mendukung bahkan menyuarakan sekularisme ya. Kemudian pluralisme, bahkan ateisme, yang ketika kita mendengar dan melihat ini, Masya Allah, betapa hidayatut taufik dari Allah itu tidak semua orang bisa mendapatkan. Saya pernah istirja berkali-kali mendapati seorang tokoh, seorang ustadz, seorang kiai, bahkan istilahnya punya banyak murid, bahkan lulusan Ummul Qura Mekah, Ummul Qura Mekah. Tapi Allahu a'lam, apakah yang menyebabkan hal itu? Kehilangan hidayah Islam, iman, ihsan. Kenapa? Di antaranya ya karena pernyataannya sudah sangat jelas. Kalau kita dengar semua agama sama, semua agama bisa masuk surga, pokoknya niatnya baik, yaitu semua sama, sekte apapun boleh, sampai mengirim murid tulab untuk berguru di mana? Di tempat Syiah. Nah ini, padahal ini lulusan tanah haram, lulusan Mekah. Itulah mahalnya hidayah, saudara. Mahalnya hidayah. Kadang-kadang hidayah itu
namanya hidayat taufik tidak hanya tergantung kepada ilmu seseorang, tapi itu betul pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini perlu kita jaga bagi kita yang oleh Allah telah ditunjukkan ke jalan yang lurus sebagaimana pemahaman as-salafus saleh, maka itulah nikmat yang terbesar, nikmat yang terbesar. Yang kedua, contoh hidayah tadi yang secara umum adalah Islam, iman, ihsan. Kedua, dapat memahami Al-Quran dan Sunnah dengan baik dan benar. Ada kelompok di antara umat Islam masih jauh dari kitab dan sunnah. Jauh dalam arti jahlan, belum masuk kepada pelajaran kitab dan sunnah. Ada yang sudah masuk namun salah caranya, salah cara memahaminya, tidak bisa memahami dengan baik dan benar. Itulah yang, kalau boleh saya curhat, itulah yang kami alami bertahun-tahun. Saya sejak kecil sampai anak 3 berada di sebuah golongan, ya, bukan JI tapi ya, cukup dibalik. Di mana memahami Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang salah, dengan cara yang salah. Kalau tampilannya memukau, orang awam tertipu, banyak tertipu, seakan benar. Kita tidak menyalahkan misalkan semua makna keterangan Al-Quran salah, tidak. Karena dalam makna Al-Quran maupun hadis itu ada yang ringan saja, pokoknya sama dengan lafadznya, maknanya sudah benar. Tapi dalam hal-hal yang fatal ketika orang itu melakukan kesalahan terjadi dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, akhlak dan adab, kena semua. Kenapa? Karena cara memahaminya tidak ditunjukkan oleh Allah, tidak ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang benar, hanya sekedar dimaknai, diterangkan sesuai dengan makna yang diterima, disimpulkan tanpa merujuk kepada kaedah-kaedah bahasa Arab, kemudian kepada tafsir yang sudah ma'ruf. Tapi saudara, bagi orang yang belum pernah langsung mengaji Al-Quran dan Sunnah, ya tertipu betul. Karena memang yang dikaji itu memang betul-betul Quran yang dipegang. Bahkan dicetakkan mushaf khusus untuk makna. Bagus, murah lagi. Cetakan lebar kan. Jadi bisa untuk menulis. Jadi kalau orang nggak pernah, istilah Islamnya masih baru, ya memang merasa top banget udah. Nah, padahal di situ ada kekeliruan yang menyebabkan kefatalan yang luar biasa dalam menetapi agama ini. Kenapa? Karena hanya sekedar dimaknai, diterangkan saja, tidak ada rujukannya. Yang tertipu ya merasa yakin sampai sekarang. Coba Bapak Ibu bayangkan seperti saya dan beberapa teman, itu adalah ibaratnya kalau kata mereka ulamanya mereka. Dan di Mekah kebetulan agak lama, kurang lebih 10 tahun. Karena ajaran yang salah cara tadi, Allah nggak menunjukkan jalannya, ya. Apa yang mereka dapat itu mereka yakini itu yang paling benar. Diingatkan dengan model apapun itu belum bisa menerima, ya. Ini bahasa, secara bahasa begini, sampai seperti saya bertahan 7 tahun, ingin sedikit demi sedikit membuka hati mereka, ya, mengembalikan kepada tafsir Ibnu Katsir, kalau hadis mengembalikan kepada syarah seperti Sahih Bukhari dengan syarah Fathul Bari, kemudian Sahih Muslim dengan syarah Imam Nawawi,
sedikit demi sedikit, 7 tahun bersabar. Nah, tapi pada akhirnya konangan, kata orang Jawa, kana yakunu konangan. Ketahuan, katanya akan membelokkan pemahaman yang sudah murni, sudah mukhlis. Nah, yang paling parah itu orang awam dibohongi, dikatakan ini adalah pelajaran dibawa dari Mekah Mukarramah, dan menyebut 2 orang syekh yang ma'ruf, yang sangat terkenal di sana pada zamannya, yaitu Muhaddithul Haramain, namanya Syekh Umar Hamdan Al-Mihrasi, Muhaddits Al-Haramain, Al-Maliki, madhabnya Maliki fikihnya, dan Syekh Abu Samah Abdul Zahir, Imam Masjidil Haram yang diambil dari Mesir, dari negara Mesir, dari Al-Azhar Mesir, dan tokoh Ansarus Sunnah Mesir, dibawa oleh Malik Abdul Aziz, dijadikan khatib Imam Masjidil Haram, lalu mentaksis, membuka madrasah sekolah namanya Darul Hadis, mengatasnamakan 2 ulama ini. Sehingga apa? Yakin, terus ditambah lagi, naikkan lagi, bahwa yang murni mendapatkan ilmu yang asli betul ya hanya pada zaman itu, dan 1 orang itu tok. Orang awam nggak pernah mengerti bahasa Arab, nggak pernah mendengar berita dari mana-mana, memang ditutup, nggak boleh mendengar. Akhirnya apa? Itu yang terpatri, yang tertempel di dalam dirinya, sehingga disampaikan apa saja mereka bilang, wah ini ra'yi, ini pendapatnya si Khalil itu, ini pendapatnya, ini pendapat, ini ra'yi, ini bukan Quran hadis, ini diambil dari kitab-kitab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mereka katakan kitab karangan. Kitab karangan itu artinya yang menyesatkan umat, menyesatkan umat. Sampai sekarang seperti itu. Inilah yang saya katakan petunjuk mahal, di mana orang menjadi istibah, menjadi syubhat, perasaannya dia itu sudah Quran hadis padahal belum. Nah, ini karena penentuan kualitas orang Quran hadis atau tidak, yang pertama dilihat dari akidahnya, Kalau ibadah itu bisa bermacam-macam, namanya furu'. 4 madhab bisa berbeda dan banyak perbedaan, dan tidak ada masalah selagi ada dasar yang menguatkan. Di antara para ulama tidak mempermasalahkan itu, tapi alamat yang jelas orang itu betul-betul ahli sunnah wal jamaah apa bukan, betul-betul mengikuti manhaj as-salafus salih apa bukan, betul-betul takdim an-naqli alal aqli apa bukan, itu tinjauannya dari akidah, dari tauhidnya. Sedangkan golongan saya tadi yang saya katakan, diajarkan Quran hadis tapi tidak diajarkan akidah, tidak diajarkan. Ini bagian dari ya ungkapan kesyukuran kita, di mana Allah membuka jalan. Mungkin saya sedikit nanti nambahkan cerita tentang ini. Dapat memaknai 2 kalimat syahadah dengan benar. Ini hidayah. Ini kita contoh-contoh ringan saja, di mana orang yang mengenal makna la ilaha illallah kadang-kadang ada yang salah memaknai. Ini juga belum nyampe kepada hidayah yang sesungguhnya. Ada yang tidak paham makna la ilaha illallah, ada yang memahaminya salah. Yang namanya hidayah itu memahami makna la ilaha illallah dengan benar sebagaimana pemahamannya para ulama saleh, as-salafus saleh. Di sini bisa kita lihat yang menimpa umat Islam ini bukan dalam rangka menghina, tapi dalam rangka kita semua perlu menyelamatkan mereka. Banyak di antara umat Islam yang belum paham makna la ilaha illallah. Buktinya apa? Buktinya masih melakukan kesyirikan. Berarti itu nggak paham dengan makna la ilaha illallah. Kata guru saya Syekh Yahya bin Utsman, mohon maaf bahasa beliau agak gamblang ya, agak mujaharah bunyi ini. Katsir minal muslimin fi makna la ilaha illallah ajhalu min Abi Jahlin.
Banyak di antara kita, saudara-saudara kita umat Islam, dalam makna la ilaha illallah lebih tidak mengerti daripada Abu Jahal. Loh, kok bisa? Artinya Abu Jahal paham makna la ilaha illallah. Buktinya apa? Abu Jahal mengatakan dalam sebuah ayat itu, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Itu kata Abu Jahal dan teman-temannya. Dan jadi dengan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan la ilaha illallah, Abu Jahal paham maknanya. La ilaha illallah berarti Muhammad akan membuang Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini. Kita disuruh hanya menyembah, beribadah kepada satu Tuhan. Sungguh ini mengherankan. Ini tidak ada di dalam dunia kami, tidak ada dalam agama nenek moyang kami. Atau baca ini nulayani adat. Apa nulayani adat? Kata orang Tulungagung apa? Wah, nyatu ndak umum ini, gharib. Gharib ini. Mereka tolak. Lumayan Abu Jahal paham. Tapi apa? Takabburan wa inadan. Ya, karena Allah tidak membuka hatinya sehingga timbul rasa takabbur, kesombongan dan menentang. Abu Jahal yakin Al-Quran itu bukan bikinan dukun, bukan dari jin, bukan dari setan. Gak mungkin makhluk bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang sangat tinggi seperti Al-Quran. Kenapa Abu Jahal menolak? Karena Allah gak membuka hatinya, gak memberikan hidayah itu taufik, sehingga timbullah takabburan wa inadan, kesombongan ya. Abu Jahal paham makna la ilaha illallah, namun dia tidak mau mengikuti, dia tidak bertauhid, dia tetap menyembah berhala Hubal. Bahkan yang dia bawa Hubal sampai perang Badar pun mendekati kematian, dia pun membawa berhala yang namanya Hubal. Dia nggak setuju dengan tauhid. Umat Islam banyak di beberapa tempat setiap hari melafadzkan la ilaha illallah, namun setiap hari pula dia melakukan kesyirikan. Wala'iyadzubillah. Kata Syekh kami, dulu orang Mekah, orang musyrik, dalam ayat disebutkan kalau tertimpa syiddah, ya, susah, musibah besar, mereka buang itu patung-patungnya. Mereka buang patung-patungnya dan hanya berdoa kepada Allah. Sekarang banyak di antara umat Islam justru kalau susah datang di kuburan. Nah, ini dia. Apa yang dilakukan di kuburan? Minimal disebut dengan istilah apa? Tabarrukan. Nah, kalau sudah tabarrukan di kuburan, maka perlu dipertanyakan mana dasarnya, siapa yang melakukan seperti ini, apalagi yang sampai kepada level kesyirikan. Waliyadzubillah. Dan ini miris. Maka ini menjadi tugas kita. Apakah orang musyrik, orang jahiliyah, orang Mekah dulu bukan orang pandai, bukan orang pinter? Pinter mereka, pandai mereka. Orang Arab, tokoh. Abu Jahal itu kan gelar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika atau setelah Abu Jahal menusuk, mohon maaf, kemaluannya ibunya Ammar bin Yasir, ya, sampai mati, baru digelari dengan Abu Jahal. Aslinya Abul Hakam, orang yang sangat, tokoh yang sangat disegani dan pemutus hukum, apa keputusan-keputusan ada di tangan dia. Abu Jahal menolak tauhid, dia tetap menduakan Allah. Itulah Abu Jahal. Maka kita semua harus bisa mensyukuri di mana kita sudah ada di akhir zaman, tapi kita bisa memaknai, memahami makna la ilaha illallah dengan segala konsekuensinya, yaitu harus bersih dari kesyirikan-kesyirikan. Itu. Sebagai gambaran begini, kadang-kadang kita tertipu dengan bahasa bahwa orang soleh itu bisa menolong kita di sisi Allah. Ya. Kenapa Anda kok ke kuburan itu terus? Itu orang soleh, itu wali.
Wali itu orang dekat Allah. Sungguh saudaraku, inilah yang diucapkan oleh orang-orang musyrik Mekah pada saat zaman jahiliyah. Apa yang mereka katakan? Haulai, yang bisa melanjutkan, haulai syufa'auna indallah. Orang kafir Quraisy kalau ditanya, kenapa kamu sembah patung-patung ini? Mereka nyatakan, haulai syufa'auna indallah. Mereka inilah orang-orang yang atau penolong-penolong kami di sisi Allah. Di sisi Allah. Maka bahaya kalimat ini. Bahaya kalimat ini. Bisa secara tidak sadar bisa menjadikan kuburan sebagai berhala, sebagaimana Allat, berhala Lata. Itu. Kalau sekarang mungkin belum terjadi orang sujud langsung minta kepada penghuni kubur, mungkin, tapi sebagian sudah terjadi. Sebagian sudah terjadi. Orang awam melihat ya yang dianggap ustadz, dianggap tokoh, sholat di kuburan, baca Quran di kuburan, berdoa di kuburan. Akhirnya yang awam tidak baca Quran, tidak sholat, tapi sujud beneran, minta beneran kepada yang di dalam kuburan. Ini dia berhala Lata, berhala Lata yang disembah oleh orang Quraisy. Haulai syufa'una indallah. Ada lagi bahasa begini, kami datang ke kuburan agar nanti bisa didekatkan kepada Allah oleh penghuni kuburan ini, karena ini wali, ini kiai. Ini persis seperti yang diucapkan oleh orang musyrik Quraisy. Apa yang mereka katakan? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami menyembah, sujud kepada patung ini, rukuk kepada patung ini, menyembelih hewan korban di dekat patung ini. Tujuannya apa? Supaya patung-patung ini nanti mendekatkan kami ke tempat yang dekat di sisi Allah. Masya Allah, betapa miripnya ucapan ini, betapa miripnya ucapan ini. Maka selamatkan saudara diri kita, keluarga kita, dan umat Islam. Ya, umat Islam. Bukan artinya kita meremehkan kuburan, tidak menghargai orang soleh, bukan. Tapi kita menghargai, mencintai orang-orang soleh dengan cara-cara yang benar. Inilah contoh hidayah, ya. Hidayah. Dapat memahami mana yang sunnah, manakah yang sunnah dan manakah yang bid'ah. Nah, Atanisha. Tayyib. Tafadhal. Silakan. Baik. Akan kita lanjutkan materi dan kita tutup dengan tanya jawab insyaallah. Semoga Allah menambahkan kemanfaatan untuk pertemuan kita kali ini. Amin. Hidayah at-taufiq, yang betul-betul tidak semua orang dapat merasakan dan mendapatkan nikmat ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki seseorang mendapatkan hidayah atau taufiq ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi, menyesatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah tunjukkan, tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa menunjukkan dia. Riwayat hadis Imam Muslim. Dulu ada gambaran sebagaimana contoh adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini ibaratnya sejak lahir sudah kafir. Pendidikannya pendidikan kafir dan memusuhi umat Islam. Dan bertahun-tahun menjadi panglima, menjadi tokoh yang istilahnya akan menghancurkan, orang terdepan untuk menghancurkan Islam. Bagaimana proses Ikrimah bin Abi Jahal mendapatkan hidayah? Setelah Fathum Makkah, dia sudah kehabisan akal untuk menyelamatkan diri, akhirnya dia lari, ya. Ketika Makkah ditaklukkan tahun 8 Hijriah, dia lari ke Jeddah, naik perahu sampai ke kawasan
Yaman, sebagian lewat ke Syam, ke kawasan Yaman. Disitulah dalam perjalanan itu dia mengalami naik perahu itu ombaknya besar. Pada saat ombak besar dimungkinkan sudah dipastikan tenggelam, lalu juru penyelamat di perahu itu mengatakan, akhlisu du'aakum lillah, murnikan doa kalian hanya kepada Allah. Buang ini semua patung-patung ini, dibuang ke laut patungnya. Udah berdoa untuk Allah saja. Lalu Allah tenangkan laut dan selamat mereka dalam pelayaran. Disitulah Ikrimah bin Abu Jahal baru sadar bahwa tauhid itu, ajakan Muhammad itu adalah ajakan yang lebih benar. Wallahi, kata Ikrimah bin Abu Jahal, demi Allah, kalau Allah selamatkan saya, maka saya akan kembali berjumpa dengan Muhammad untuk masuk Islam, menetapi Islam. Kebetulan Ummu Hakim dia masuk Islam, istrinya Ikrimah, dan minta jaminan keselamatan kepada Rasulullah. Dia cari suaminya sampai ke pinggir laut, ketemulah dan dibawalah ke tempat Rasulullah. Sebelum sampai pun Rasulullah sudah mengatakan bahwa Ikrimah akan datang hari ini, dan kalian setelah Ikrimah ini datang, dia datang untuk Islam, untuk bertauhid kepada Allah. Jangan kalian cela bapak dia. Jangan kalian cela bapaknya, karena mencela bapaknya akan menyakiti hati anaknya dan tidak ada pengaruh bagi bapaknya yang sudah mati itu. Itu artinya jalan hidayah itu kadang-kadang tidak masuk akal. Ada orang yang kita yakini tidak mendapatkan hidayah, tapi kenyataannya dapat. Teman-temanku yang baru hijrah atau lama hijrah, ya, ada orang itu bersama saya dari awal sampai akhir, ibaratnya sampai akhir berjuang. Ternyata saya yakin dia pasti ikut saya. Ternyata pada akhirnya tidak ikut itu, bahkan menjadi penghalang yang utama, ya, dekat di sini tempatnya. Dekat di sini tempatnya. Dia seorang tokoh di organisasi, karena dia dekat dengan saya, ya, akhirnya dia juga, saya ini termasuk orang pusatnya. Orang pusatnya. Dia diangkat sebagai wakil imam di sebuah daerah. Minta pertimbangan saya, dibuang, tokoh organisasinya dilepaskan, ya, udah itu banyak dunianya, ini berjuang urusan akhirat saja, katanya. Dari awal bersama saya secara halus dia sudah paham nggak boleh mengkafirkan umat Islam di luar, ya. Tapi pada akhirnya ketika saya dikeluarkan, dia bertahan di dalam. Ada yang baru ketemu setelah saya hampir dikeluarkan dari golongan saya itu, baru ketemu sampai sekarang berjuang terdepan. Berjuang terdepan di Jawa Tengah ada beberapa, ya, tokoh-tokoh, ya. Yang di depan kita ini juga nggak saya tunjuk. Ini juga sama, ada wakil imam di daerah dari golongan saya dulu, ya. Ini orang-orang yang ada ulamanya daerah, ulamanya yang bersama saya dulu juga. Ini kalau kita bicara bab hidayah itu betul-betul kadang kita tidak masuk akal. Tidak masuk akal, karena kita katakan tadi yang namanya hidayah itu adalah petunjuk Allah yang secara umum adalah Islam, iman, ihsan. Dan secara khusus ada di tengah-tengah umat Islam ada orang yang tersesat. Seperti tadi, memahami Al-Quran dan Sunnah salah, memahami makna la ilaha illallah salah, dan lain itu. Ketika oleh Allah ditunjukkan, maka terbukalah jalan dengan jalannya masing-masing. Ada yang terpaksa. Jadi kebetulan bareng kami, duduk dengan kami ini, yang sudah dikeluarkan, kalau bahasanya sudah dimurtadkan, ya, hanya foto saja, ya, apalagi dengan saya. Kalau foto jajar saya, wah ini orang-orang murtadin ini. Langsung dikeluarkan, baru foto tok, kadang-kadang nggak kenal, datang karena dia nggak ngerti saya, dikira siapa, dikira masih belum dikeluarkan, foto kena juga. Apalagi bergabung, jalannya masing-masing. Kalau saya pribadi, ya mungkin bisa cerita sedikit bahwa saya asal dari Madura.
dari Madura. Jadi kecil itu ya kebetulan keluarga saya keluarga santri dari Nahdliyin, dan saya masih kecil sudah diajak oleh bapak saya, artinya dibawa untuk masuk ke golongan kalau zaman dulu disebut Darul Hadis. Darul Hadis Islam murni, belakangan Islam Jamaah yang bertahan sampai sekarang namanya. Islamnya cuman banyak orang yang belum kenal. Jadi saya dari kecil dari memang didikan asli dari Islam Jamaah. Di mana saya menyapa hidayah itu, mendapatkan hidayah. Ya kalau dilihat perjalanannya cukup panjang dan menurut saya cukup melelahkan. Dan tapi saya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah telah membuka jalan untuk saya kemudian diikuti oleh teman-teman yang lain, alhamdulillah. Dulu kebetulan ya saya berangkat dari Madura itu lulusan SMP waktu itu. Tapi saya sudah lancar lancar baca Quran, ya sudah ngaji jurmiyah juga, banyak ngerti, sudah mulai ngerti bahasa Arab juga, sehingga masuk ke Islam Jamaah di pondok pusatnya itu di Kediri sana itu saya sudah mondok hanya kurang lebih 6 bulan saya mondok. Jadi datang dites bacaan Quran lulus, tes tulisan Arab lulus, masuk langsung ngaji percepatan ngaji. Mereka punya himpunan kecil dulu ada 13, saya hanya ngaji 1 bulan, mendekati Ramadan 1 bulan. Bulan Ramadan hatam Al-Quran, makna cepatan 1 bulan hatam tuh mushaf Quran. Udah paling top sudah. Saya masih kecil langsung diangkat menjadi namanya mubaligh, calon mubaligh Paku Bumi. Karena 6 bulan saya sudah tes terakhir itu suruh ngangkati kotoran dari kamar mandi. Nah, lulus. Nah, tesnya bukan tes kemampuan tapi tes kesabaran. Suruh angun wedhus di Kertosono itu, angun wedhus itu. Ngalami saya suruh ngangkuti macam-macam, lulus. Tapi akhirnya saya diangkat jadi mubaligh namanya Paku Bumi, mubaligh pusat, tapi terkecil dibina. Nah, itu saat itu lah mulai saya mengulang lagi, khatamkan Quran lagi dengan namanya, dulu ada ulama dari Lamongan namanya Pak Masudi, masih ingat ya, Pak Masudi Rodi. Saya khatam 3 kali. Setiap berdua dengan saya pasti di kamar saya tanya ulang, kenapa bermakna begini, kenapa kok begini, awakmu tekon ae. Nek wis jelas ya rasa tekon. Tapi waktu itu saya sudah penasaran, ini kenapa Al-Quran kok dibolan-baleni maknanya kok tetap gini aja. Nggak ada tambahan, nggak ada pendalaman, nggak ada apa. Saya curiga. Tapi beliau ini paling disenangi oleh mubaligh-mubaligh Islam Jamaah yang muda-muda itu karena penjelasannya sangat bagus. Ternyata belakangan saya teliti beliau itu buka tafsir. Apakah tafsir terjemah? Kalau terjemah itu namanya Ibris, bukan iblis ya, Ibris. Yang ada terjemah pegon bahasa Jawa itu yang beliau pegang. Kemudian Asyarut Tafasir sembunyi tapi karena di sana dibilang kalau ngaji Quran terus mangkul 1 jalur yang bawa dari Mekah, yang dibawa dari Mekah. Kitabnya apa nggak tahu, nggak ada kitabnya. Pokoknya ngunugui mangkule. Saya hatam kurang lebih 3 kali Al-Quran. Tambah lama tambah penasaran, masa ilmu hanya segini. Saya bilang saya pokoknya harus ke Mekah. Harus ke Mekah. Saya masih ingat sampai sekarang bisa tiap hari saya sholat hajat minta bisa ke Mekah. Bisa ke Mekah, pingin tahu. Akhirnya oleh Allah ditakdir bisa ke Mekah tahun 93 pertama kali haji. Kemudian 95 sampai 97. Namun saya sampai di Mekah dikurung. Dikurung itu diawasi. Soalnya apa? Soalnya mereka punya pengalaman kalau yang mukim di Mekah itu mubaligh, guru, kalau terus ke Masjidil Haram biasanya terpengaruh, akhirnya
keluar dari Islam Jamaah murtad. Jadi saya dipantau. Saya pantau nggak artinya nggak bisa bergerak. Memang saya masih dalam kondisi akal pikiran terdoktrin, ya. Akhirnya apa? 2 tahun itu hanya ngapalin Quran aja. Ya di rumah, sering di rumah. Kalau keluar ya paling bulan puasa, bulan Ramadan atau sholat Jumat kayak gitu. Ketika rame-rame aja, nggak berani. Sampai akhirnya 97 saya pulang. Saya katakan tadi mau balik paku bumi. Perasaannya paling top. Di Mekah 2 tahun ngapalin Quran, wah top lagi. Pulang diambil menantu, saudara. Dipek mantu oleh imamnya Islam Jamaah yang kedua. Almarhum, saudara. Nah, setelah diambil menantu naik lagi itu. Nah, semakin pikiran ini masih dalam kondisi terdoktrin, belum ngerti ilmu banyak, ya hanya ngertinya segitu saja, tambah perasaannya paling top. Tapi Allah dengan doa kita, Allah mengabulkan bahwa suatu saat Allah membuka jalan, di mana jalannya mereka saat itu ya mau mengkajikan Sunan Ibnu Majah, tapi tidak ada sanadnya. Mereka sangat menggandrungi sanad sambungan tulisan guru itu. Ini berguru dari mana sampai kepada Rasulullah, dan itu menjadi syarat mutlak orang mengkaji ilmu. Tanpa itu berarti ilmunya tidak sah, kalau diamalkan juga tidak sah. Nah, disitulah Allah membuka jalan. Cerita singkat, saya kembali lagi ke Mekah untuk mencari sanad dan mendapatkan dari Syekh Yahya. Saya pulang lagi, disitulah saya minta izin kepada mertua saat itu untuk kembali ke Mekah dan mencari ilmu. Nah, singkat cerita, mulai mencari ilmu 1 bulan 2 bulan baru terbuka hati ini. Alhamdulillah, itu jalan hidayah namanya, jalan hidayah. Jadi yang saya rasakan saat itu, ini yang terbesar ya, yang terbesar, di mana Islam Jamaah ini mensyaratkan keabsahan Islam dan iman seseorang, bahkan surga seseorang itu harus dengan menetepi jamaah mereka. Jamaah mereka bukan hanya menetepi jamaah mereka, khususnya di Indonesia ini. Kalau menetepi jamaah gitu aja masih agak ringan. Kalau mereka nggak menetepi jamaah mereka, baru Islamnya sah. Nah, itulah yang ditanamkan. Mulai dari yang namanya cabai rawit seperti ini nih, seperti itu sudah. Penanaman keyakinan bahwa tidak menetepi jamaah mereka berarti tidak Islam. Itu yang pertama saya cari di majelis Masjidil Haram, di mana penjelasan yang selama ini dalil-dalil yang dipakai ini benar apa tidak dalam menjelaskan. Di antaranya la islama illa bil jamaah dan seterusnya. Yang mereka pakai tidak sah Islam kecuali berjamaah seperti mereka. Disitulah saya baru mendapatkan jawaban-jawaban ya dari para masyayikh dengan kitab-kitab yang kita kaji. Itulah namanya jalan hidayah yang diberikan oleh Allah untuk saya pribadi. Adapun teman-teman ya prosesnya, jalannya lain-lain. Ini yang sebelah kiri saya, alhamdulillah akhirnya jadi besan saya. Mulai saya pulang dari Mekah, beliau ini bareng dengan saya. Dan curiga dari awal, yang namanya insinyur masa nggak pinter. Dengan bahasa-bahasa saya dia curiga. Sering nanyanya itu saya ngerti. Dia arahnya ini Islam Jamaah ini bener apa tidak gitu lah. Intinya begitu. Cuman saya bawa ke kanan kiri karena saya dalam rangka berjuang ingin meluruskan dari atas, dari imamnya. Dari imamnya, dari wakil-wakilnya, dari ulama-ulamanya yang dianggap ulama padahal secara keilmuan bukan ulama. Itu yang ingin kita benahi. Karena kalau dari atas sudah benar, fa insyaallah di bawah mudah saja. Tapi qadarullah berbicara lain ya, bahwa pada akhirnya mereka tetap tidak bisa menerima, termasuk akidah takfiriyah mereka tetap pertahankan sampai saat ini. Bahkan semakin dimusuhi, semakin dijelaskan, semakin mereka pertahankan.
Semakin mereka pertahankan, pokoknya di luar golongan mereka Islamnya tidak sah. Tidak sah, alias kafir, jahiliyah. Kalau mati sewaktu masuk neraka, kekal di dalam neraka. Ini yang paling parah dari aliran ini. Nah, kalau disebut sekarang New Khawarij, ya inilah dia kelompok ini. Nah, kelompok yang lain ada, tapi tidak separah ini. Karena kita bilang parah itu karena kedoknya itu betul-betul Islam yang murni, Quran dan hadis. Tidak mengenal akidah, tidak mengenal tauhid. Bagaimana mungkin ini Islam yang paling, dan memiliki akidah sendiri jadinya. Apa akidahnya? Di antaranya adalah kita sebutkan imamiyah yang dimiliki oleh Syiah. Dari sisi ini Syiah itu sik luweh rodok bagus. Oh, kok rodok bagus? Ya, artinya perbandingannya dengan penyimpangan ini. Syiah itu masih 12 imam dari turunan Rasulullah. Kalau ini enggak. Imam dari turunan pentaksis pertama. Kalau saya ngomong seperti ini katanya saya ingin jadi imam. Tapi kita baca kenyataannya seperti itu. Jadi Islam bisa sah kalau berbaiat kepada imam dari yang sudah diputuskan ini. Anak turunnya. Itu ada imamiyah, ada taqiyah. Taqiyah itu pokoknya berbohong, berbuat apapun boleh untuk menutupi rahasia. Namanya taqiyah bahasa lain. Menutupi rahasia itu hal-hal yang penyimpangan dalam agama ditutupi serapat mungkin, walaupun harus menebusnya dengan uang berapapun, bahkan nyawa sekalipun. Berani mereka, berani. Karena itu akidah sudah, jadi keyakinan. Absahnya Islam, sahnya Islam harus melewati imam. Ini hal yang terbesar, ya. Termasuk terbesar. Yang pertama tadi takfir, yang kedua masalah imamiyah. Ini sebenarnya yang ingin kita luruskan. Kalau kita melihat pada kenyataannya di negara kita, di Indonesia ini memang banyak golongan yang punya imam, ya, punya imam banyak. Bahkan di tanah lapang, di tengah-tengah orang banyak juga banyak. Ada beberapa, tapi mereka tidak mengkafirkan. Masih lumayan. Walaupun yang mereka lakukan mungkin Allahu a'lam pemahaman di mana letak kesalahannya, tapi mereka masih mendingan tidak mengkafirkan. Kalau Islam Jamaah ini mengkafirkan setelah mereka berbaiat, setelah mereka merasa punya imam dan mereka yang sah Islamnya, lainnya yang tidak bergabung, berarti itu tidak sah Islamnya. Nah, itu yang terbesar yang kami rasakan. Adapun penyimpangan yang lain itu merupakan kembangan atau turunan dari takfir. Misalkan tidak boleh sholat bersama muslim yang lain, tidak boleh menikah dengan muslim yang lain, kemudian tidak boleh bagi waris dengan muslim yang lain. Bahkan kalau anda yang paling nggak boleh salam mendahului muslim yang lain, nggak boleh, dianggap Yahudi. La tabda'u bis salam. Teman-teman kita ini seperti saya, kalau salam kepada mereka jawabannya waalaikum, atau tidak menjawab. Kalau waalaikum itu dianggap menjawab Yahudi. Yang dulu mereka punya kebiasaan jazakallah khairah. Kalau kita yang bilang selain golongannya, nggak diamini sekarang, nggak diamini. Dan kalau dia ngomong sama kita matur nun sudah. Terima kasih. Artinya subhanallah. Jadi hal-hal yang remeh, yang kecil menjadi cabang dari takfir ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kemudian pengambilan sedekah, banyak sekali penyimpangannya. Karena yang pertama dari praktek zakat saja ada bermacam-macam kekeliruan, termasuk pembagian kepada mustahiknya, sehingga ada pengambilan lagi sedekah-sedekah sunnah yang diwajibkan. Ya, memang
Karena semuanya atas nama agama, atas nama dalil, mereka kuatkan dengan dalil-dalil dengan pemahaman mereka sendiri. Waliyadu billah. Insyaallah untuk cerita saya pribadi cukup. Mudah-mudahan Allah menjadikan penjelasan ini hal yang membuka mata kita semua untuk kembali kepada jalan Al-Quran dan Sunnah yang mengikuti pemahaman as-salafus saleh. Di sini yang keempat adalah hidayah, jenis hidayah untuk penduduk akhirat. Ini hanya untuk mengenalkan istilah saja, ya, bahwa di akhirat nanti ada petunjuk dari Allah, petunjuk dilalah tapi, yaitu ahli surga ditunjukkan jalan menuju surga, kemudian ahli neraka ditunjukkan jalan ke arah neraka. Wa yudkhiluhum al-jannah arrafaha lahum. Allah memasukkan mereka ke surga dan ditunjukkan jalannya. Begitu juga orang zalim. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Besok ditunjukkan orang ahli neraka kepada jalan menuju neraka. Waliyadu billah, waliyadu billah. Ini sedikit menambahkan bagaimana kiat-kiat kita untuk menjaga atau mendapatkan menyempurnakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan dengan cepat, ini khususnya bagi kita yang sudah melewati beberapa fase masuk Islam, naik dan akhirnya sekarang kita berada di atas sunnah insyaallah. Maka kita perlu menjaga dan perlu mengokohkan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang pertama adalah selalu menjaga dan menyempurnakan iman kepada Allah dan beramal soleh. Ini untuk meramut hidayah yang sudah kita dapatkan biar lebih sempurna. Ya. Di sini disebutkan dalam surah At-Taghabun ayat 11, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah menunjukkan, memberikan hidayah di hati dia. Artinya di sini jagalah iman. Jagalah iman kepada Allah. Saya kalau teringat menyebut iman, tetap ingat golongan saya yang lalu ini. Definisi iman itu pokoknya yang bergabung dengan mereka iman, yang tidak bergabung berarti tidak iman. Nah, padahal iman itu kan sudah didefinisikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjawab pertanyaan malaikat Jibril bahwa iman itu adalah menetapi 6 rukun iman. Iman kepada Allah selalu dijaga. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menerangkan 3, iman dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dengan kerabbiannya Allah, dengan hak Allah disembah, dan dengan nama dan sifat-sifat Allah. Kita percaya penuh tanpa menyamakan, tanpa mengosongkan, tanpa mempertanyakan hakikinya, karena semuanya gaib. Kita percaya, kita sempurnakan iman kita kepada Allah, maka hidayah akan selalu kita dapatkan dalam hati kita. Innalladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Orang beriman, beramal soleh, maka Allah menunjukkan hati mereka sebab keimanan itu. Jadi kalau ingin hidayah ini terus sempurna, soalnya bahaya yang saya katakan tadi, coba seperti Abu Hasan al-Ash'ari, dicontohkan dalam sejarah, singkat cerita saja, beliau menjadi tokoh yang diikuti oleh, bisa dikatakan banyak sekali umat Islam sampai sekarang dengan akidah Asy'ariyahnya. Bagaimana perjalanan hidup beliau, 3 fase beliau lalui. Abu Hasan al-Ash'ari, pertama beliau adalah mengikuti i'tizal, Mu'tazilah, termasuk menganggap Al-Quran itu makhluk. Itu 40 tahun sampai beliau menjadi tokohnya. Berikutnya dia berpindah kepada aliran yang sekarang disebut Asy'ariyah, dengan pemikiran yang diambil dari Kullabiyah, termasuk mentakwil sifat, membatasi sifat-sifat Allah dan seterusnya. Tapi pada akhirnya Allah membuka hati beliau kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Kata beliau, saya telah mencabut apa yang saya jelaskan, apa yang saya tulis, apa yang saya ajarkan kepada umat, saya buang semuanya, saya cabut semuanya. Sebagaimana saya mencabut baju saya di depan orang banyak, beliau cabut jubahnya. Saya telah cuci tangan dari akidah yang saya sebarkan selama ini. Saya kembali kepada akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidahnya Al-Imam Al-Mubajjal, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya ciri-cirinya tidak mentakwil sifat-sifat Allah. Ini perjalanan ini kelas tinggi ya, kelas atas. Di mana artinya mengisyaratkan kepada kita bahwa hidayah itu sangat mahal. Maka harus kita jaga hidayah itu. Kita yang ngertinya baru sedikit ini, supaya bisa sempurna hidayah itu, maka kita harus jaga iman kita kepada Allah, banyak beramal soleh. Yang berikutnya adalah menjauhi kesyirikan dan hawa nafsu pelakunya. Betul-betul hati-hati, bersihkan semua amal kita, ya, semua gerak kita dari kesyirikan untuk menjaga hidayah, untuk menjaga hidayah dari Allah supaya sempurna. Jangan pernah mengikuti hawa nafsu, ajakan para pelaku kesyirikan. Dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 56, Qul inni nuhitu an a'budal ladina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dhalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kalau sampai saya ikut ajakan kalian wahai pelaku kesyirikan, saya sampai melakukan kesyirikan, maka saya tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang menjaga imannya bebas dari kesyirikan, mereka dapatkan keamanan di sisi Allah dan mereka mendapatkan petunjuk. Berikutnya, banyak membaca, memahami, tadabbur, mengamalkan dan mengambil hidayah dari Al-Quran. Ini terutama teman-teman ya, yang baru hijrah maupun yang sudah lama, maupun yang tidak pernah hijrah dari mana-mana, alhamdulillah langsung berada kokoh di atas sunnah misalkan ya, supaya bisa membiasakan diri untuk mencari waktu yang khusus untuk menambah ilmu. Karena menambah ilmu itu bisa mempertahankan, menguatkan hidayah kita. Banyak membaca, memahami, tadabbur dengan ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan ayat Al-Quran. Sekarang alhamdulillah kita lebih mudah. Di mana-mana kita sudah kenal guru-guru sunnah, kita sudah kenal kitab-kitab yang diajarkan, maka carilah kesempatan yang di kelonggaran kita ini untuk menambah ilmu. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Qur'an ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Orang-orang yang selalu mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, maka oleh Allah akan selalu ditambah hidayahnya. Selalu melakukan hal-hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Ini saya merasa punya kewajiban untuk menyampaikan ayat-ayat ini karena saya teringat masa lalu bahwa ayat seperti ini hanya dibaca saja, tidak digali. Contohnya hidayah, mereka katakan hidayah itu adalah iman berjamaah, mereka bikin namanya 4 tali keimanan. Supaya katanya hidayahnya biar tidak lepas. Masih ingat teman-teman para pendoktrin ini? Masih ingat? Lalu ayat-ayat yang seperti ini ditinggalkan. Orang ngaji 1 bulan 30 juz itu 1 hari dapat 1 juz. Ya, itu kesalahannya. Maka di sini katakan oleh para ulama, kalau ingin hidayah itu sempurna, bertambah, jangan cepat-cepat memahami itu. Pelan dibaca, dipahami dengan banyak, mentadabburkan isi Al-Quran, baru itu menjadi petunjuk, baru tambah petunjuknya. Selalu melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Orang yang selalu mengikuti ridho Allah, oleh Allah akan ditunjukkan kepada Al-Quran, hidayah Al-Quran.
Jadi dijaga kehidupan kita ini mencari keridhaan Allah, meningkatkan ibadah, menjauhi larangan-larangan Allah karena ikhlas, karena takut kepada Allah. Itulah yang menyebabkan hidayah bertambah. Begitulah berusaha mentaati Allah dan Rasulnya. Kita tidak ada yang sempurna. Walaupun sudah dibilang kokoh di atas sunnah, banyak sekali sunnah-sunnah Nabi yang belum kita amalkan, belum kita sungguhkan, sehingga ini bisa mengurangi kualitas kesempurnaan hidayah kita. Maka ketaatannya ditingkatkan kepada Allah Rasul. Apa yang datang dari Allah Rasul, yang pertama kali jangan pernah dibantah, jangan pernah kita meragukan, namun kita bertekad untuk suatu saat bisa mengamalkan, mempersungguh di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mempersungguh itu pembuktiannya adalah bersemangat. Namanya mempersungguh. Kita sholat bersemangat, sholat sunnah bersemangat, sholat malam bersemangat, ya, qobliyah, ba'diyah bersemangat, penuh dengan kesungguhan. Itu yang bisa menjaga hidayah kita, menyempurnakan hidayah kita, meramaikan masjid dan zikir, serta tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Ini dalam surah At-Taubah, ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Meramaikan masjid dengan ibadah, dengan ilmu, dengan kesungguhan, itu bisa mempertahankan hidayah. Menjaga hati, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Kecuali Allah, tidak ada takut kepada siapapun sebagaimana takutnya kepada Allah. Sabar dan istirja, ini ada kekeliruan tulis ini, ketika tertimpa musibah, ini juga akan menyebabkan kita kokoh berada dalam hidayah Allah. Ketika dapatkan musibah, idza asum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau ingin hidayah terus sabar menghadapi musibah apapun dan istirja. Kemudian memperbanyak doa dan memohon hidayah kepada Allah. Ini tentunya yang sangat dibutuhkan oleh kita, karena doa itu adalah keberhasilan ibadah kita. Disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Otaknya ibadah, kesempurnaan ibadah itu ada pada doa kita. Doa diantaranya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Mohon petunjuk kepada Allah, ketakwaan, terjaga dan kecukupan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar kelihatan benar. Wa arinal batila batilan, yang batil kelihatan batil. Warzuqna ijtinabah, berilah kami rezeki bisa menghindarinya. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Jangan sampai kebatilan itu menjadi iltibas, tidak jelas, sehingga kami tersesat mengikutinya, dan jadikan kami suri tauladan bagi orang-orang beriman. Kalau saya baca doa ini, saya selalu teringat seorang teman bersama saya dari muda menghafalkan Quran. Kebetulan saya terpisah dengan dia, saya ke Mekah cari ilmu, dia di Indonesia. Tapi walaupun demikian, dia menjadi tokoh di Islam Jamaah awalnya karena dia hafal Quran. Tapi dari sejak muda dia baca doa ini terus. Dengan saya sering Allahumma arinal haqqan warzuqna tiba'ah. Sebelum saya keluar dari Islam Jamaah, dia sudah keluar duluan. Dia sudah keluar. Itu yang saya angen waktu di Mekah, ya. Ketika teman saya ini keluar dari Islam Jamaah, saya teringat doa ini. Padahal waktu itu saya baru mulai memahami kesalahan-kesalahan, dia sudah paham. Padahal nggak ngaji ke Mekah, nggak berguru ke Mekah. Itulah salah satu keampuhan doa. Makanya sejak itu saya pegang doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutalbisan alaina fanadilla. Teman-teman yang ikut menyaksikan siaran langsung ini, terutama yang bunglon-bunglon, ya.
Yang masih di dalam dan masih ada syubhat keraguan, tolong perbanyak doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Insyaallah tidak lama lagi Anda akan dibuka dan diberikan keberanian untuk hijrah meninggalkan penyimpangan-penyimpangan dalam agama ya. Karena betul-betul saudara kadang-kadang sudah jelas kalau bahasa kita dulu dinonaktifkan, jelas dikeluarkan tapi masih ingin bertahan. Masih ingin bertahan. Karena apa? Karena memang ya orang Jawa bilang apa ya? Al-biasa'u. Karena al-biasa'u minal kulino. Karena biasa hilanglah rasa. Contohnya begini. Contohnya yang mereka takutkan nih teman-teman. Sampai yang sudah dikeluarkan itu, sudah diaktifkan itu masih bertanya begini. Pertanyaan begini, nanti kalau saya keluar dari Islam Jamaah ini, saya bergabung dengan siapa? Takut kehilangan. Tapi karena mereka di dalam itu dengan doktrin surga bersama sampai akhirat akan kayak bergandengan tangan karena di dunianya sambung terus, perasaannya bersama-sama sampai akhirat, dinyamankan, dirukunkan sehingga dia nggak punya alam, seakan kalau keluar itu nggak punya teman. Padahal masya Allah, coba sampai datang ke sini nih siapa nggak pernah kenal. Saya kemarin dari Madiun juga nggak pernah kenal. Karena kita ini membawa hidayah atau hati kita sudah terbuka, akhirnya apa? Takfir sudah hilang, penyakit sudah hilang, ya sudah, hati ini bersaudara sudah dengan semua umat Islam, apalagi dengan teman-teman sunnah. Sudah tidak ada batas, bahkan lebih daripada saudara Islam Jamaah, rasanya begitu. Karena apa? Karena hati sudah terbuka, hati sudah dibuka. Nah, kalau memang Anda melihat di luar Islam Jamaah ada yang kurang, ya kita perbaiki bersama. Mereka saudara Muslim kita, saudara sunnah kita. Ada yang pertanyaannya begini, nanti kalau keluar ngaji di mana? Ngaji di mana dengan siapa? Masya Allah. Kalau Anda sudah hilang subhatnya, guru banyak sekali. Lulusan Mekah, Masya Allah. Kata orang Jawa dulu, satai daya. Di mana-mana ada. Kemudahan mencari ilmu, gimana nanti nyarinya ilmu? Mudah sekarang. YouTube ada, rekaman ada. Kalau Anda berhalangan sibuk, mudah sekali. Saya pingin yang lebih asli langsung Mekah, bisa. Siaran langsung kalau memang sudah bisa bahasa Arab, dari Masjidil Haram ada, Masjid Nabawi ada. Mau yang mana? Mau ilmu seberapa? 2 kontainer kurang. 10, 20. Oh enggak. Kalau jadi jangan ragu lagi. Makanya tetap kita katakan banyak doa. Yang bunglon-bunglon itu semua banyak doa. Allahumma arinal haqqa haqqan itu. Insyaallah segera dibuka jalan oleh Allah. Ini. Adapun jaminan hidayah sangat jelas di dalam di dunia dijamin, di akhirat juga dijamin. Sebagaimana terangkan dalam surah Taha ya. Qul nahbita minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku Allah, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan pernah celaka. Inilah yang dikatakan oleh para ulama as-salafus saleh, kokoh berada di atas sunnah, kokoh berada di isabatus sunnah, selalu mencocoki sunnah, maka la yadhillu wa la yashqa, tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyyi. Wah, ini dalil kita ya. Dulu perasaannya Islam Jamaah itu seperti saya ini dulu, kalau baca dalil ini, inilah dalil kita. Perasaannya kayaknya orang lain nggak pakai dalil ini. Saking ditutup saudara, kacamata kuda. Perasaannya Quran hadis yang menetepi dalil ini hanya kita sendiri. Padahal masya Allah, setelah saya hadir di Mekah itu saya malu.
Sering ngaji itu saya nunduk ini sambil nangis, ya Allah betapa malunya saya belum bisa apa-apa. belum mengerti akidah, belum mengerti macam-macam ilmu, sudah merasa paling benar, paling top. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kita semua membuka hati, alhamdulillah Allah menunjukkan jalannya. Adapun di akhirat Allah menjamin, fa imma ya'tiyannakum faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang betul mengikuti petunjuk Allah, di akhirat tidak akan tertimpa rasa takut, rasa khawatir, dan tidak akan pernah susah, karena akan mendapatkan rahmat dan petunjuk menuju surga Allah dengan segala pengampunan Allah. Barakallah fina wa fikum jami'an. Fa insyaallah materi malam ini mudah-mudahan bisa menambahkan sesuatu yang manfaat bagi kita semua. Insyaallah kita akan tutup dengan tanya jawab. Jika dijumpai tanya jawab, dipersilahkan. Bebas, nanti akan kita perhalus jika akan menyinggung sesuatu yang lain. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana pengertiannya surat Al-Imran ayat 103? Udah merasa benarnya jalan yang ditetapi. Bagaimana penjelasan secara benar? Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Itu adalah dalil andalan di Islam jamaah. Memang pertanyaan ini menanyakan bagaimana pengertian sebenarnya. Tolong diurut dari ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallah 'alaikum idz kuntum a'dan. Ada 4 perintah di situ. Pertama, khitab syar'i, khitabnya Allah. Allah berbicara hal ini kepada semua orang iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti semua orang iman, dimanapun dia berada, siapapun dia, yang dia percaya kepada 6 rukun iman, mendapatkan perintah ini. 1, bertakwa dengan sungguh-sungguh takwa. 2, berusaha menetepi Islam sampai datang ajal. 3, menetepi tali Allah. Tali Allah para mufassir ada menyebutkan Islam, ada menyebutkan Quran dan Sunnah. Itu yang paling banyak, Quran dan Sunnah. Tetapilah Al-Quran dan Sunnah jami'an wala tafarraqu. Hei orang iman semuanya, hei orang Islam semuanya, tetapi Quran dan Sunnah jami'an, dengan bersama-sama, bersatu. Wala tafarraqu, jangan berfirqah-firqah. Jangan kamu menetepi Quran dan Sunnah, apalagi tidak menetepi Quran dan Sunnah lalu berfirqah-firqah, apalagi tidak menetepi Quran dan Sunnah lalu berfirqah-firqah. Bagaimana berfirqah itu? Sangat jelas. Berfirqah itu membentuk sebuah golongan, memisahkan diri dari orang iman yang lain, Islam yang lain. Berarti Islam jamaah itu firqah. Walaupun dia menetepi dalil ini tapi dengan pengertian yang salah. Kenapa? Karena 1, khitabnya ayat ini kepada semua orang iman. Siapa yang merasa iman, siapa yang menjalani keimanan punya kewajiban menetepi Al-Quran dan Sunnah dengan bersatu. Jangan berpecah belah, jangan membuat kelompok, apakah itu yayasan, apakah itu organisasi, apakah itu pondok, yang
membuat dirinya memisahkan diri dari umat Islam yang lain, dari umat iman yang lain. Tidak boleh. Kalau hanya sekedar wadah untuk ngaji, yayasan untuk kemaslahatan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ada Muhammadiyah, ada NU, nggak ada masalah. Yang paling penting jangan sampai wadah itu menyebabkan bentuknya firqah. Bagaimana tandanya firqah? Firqah mengepolkan golongan sendiri, merasa paling benar, merasa paling top, lainnya salah semua, lainnya kafir semua. Kalau ditanya agamamu apa? Ini pernah terjadi nih. Di Mekah orang ditangkap mau dipulangkan, ditanya, "Kamu dari mana?" "Dari Indonesia." "Dari Indonesia, kamu dari Indonesia?" "Enggak." "Dari mana?" "Dari Madura, Pak." "Agamamu apa?" "Agamamu Islam kan?" "Jangan, bukan, Pak." Berarti ini bahaya ini, kalau ini namanya, kalau sudah punya keyakinan seperti ini namanya firqah. Jadi Islam itu satu, iman itu satu. Itu pengertian yang benar. Lalu itu secara umum ya, sangat jelas bahwa orang Islam, orang iman disuruh bersatu dalam menetapi Al-Quran dan Sunnah atau dalam menetapi Islam ini. Jangan membentuk golongan-golongan yang membuat terpisah, bercerai-berai. Itu saja pengertian secara umum. Adapun di dalam tafsir para ulama banyak memberikan contoh-contoh, tapi tidak ada satupun ulama, silahkan buka tafsir manapun, yang menyebutkan bahwa ayat ini membentuk jamaah sendiri di antara umat Islam. Karena apa? Karena umat Islam yang lain dianggap tidak punya imam, ya, dengan pengertian dia sendiri. Nah, itu. Ini justru hakikinya malah membentuk apa? Membentuk firqah. Bentuk firqah. Jadi kalau mohon maaf ini sepertinya dari Islam Jamaah juga yang tanya. Jadi memang mereka membentuk golongan, memisahkan diri, lalu membentuk imam di situ dan menamai pengikutnya itu dengan istilah orang jamaah. Sehingga yang awam itu perasaannya kalau sudah ada bahasa jamaah di Quran atau di hadis, wah iki awake dhewe iki. Yang awam begitu. Jadi ini pemahaman yang salah, yang sebenarnya justru itu membentuk firqah dalam agama. Itu dengan memisahkan diri. Banyak yang bertanya begini. Ini juga dari bekasnya Islam Jamaah juga tentunya. Nah, apakah di luar jamaah Islam Jamaah ini disebut jamaah padahal tidak punya imam, katanya. Berarti biasanya pertanyaan ini, siapa imam kamu sesudah keluar dari Islam Jamaah? Kalau kita sudah mengerti sunnah, ya tinggal menukil saja perkataan Imam Ahmad, kemudian fakta sejarah. Yang namanya imam, pemimpin itu yang dikenal oleh semua umat Islam. Semua Islam menunjuk itulah imam saya, pemimpin. Ya itu berarti imam. Itu pernyataan para a'immah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya begitu. Tidak ada perselisihan. Dikuatkan ditegaskan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, kalau kamu ingin tahu siapa itu amir, siapa itu imam, maka tanyakan kepada semua umat Islam, mayoritas semua, siapa imam dia, itulah berarti amirnya. Di negara kita, adakah yang menunjuk selain Pak Presiden? Kalau ada berarti firqah itu. Berarti firqah. Karena imam dalam bahasa Indonesia itu adalah pemimpin. Ada pemimpin yang punya kuasa untuk mengatur masyarakat, mengatur rakyatnya, baik urusan agama maupun urusan keduniaannya, kemaslahatan keduniaannya. Alhamdulillah kita merasakan di negara kita semua urusan agama juga diurusi, rukun Islam dilancarkan, rukun iman dilancarkan, bahkan dilindungi dengan undang-undang. Kita tidak ada kekhawatiran masalah itu. Jadi karena memang kadang-kadang yang bertanya itu sudah termakan doktrin yang sudah menancap, kalau tidak punya imam masuk neraka. Kalau tidak punya imam, jahiliyah berarti masuk neraka. Terus imamnya yang model seperti itu. Waliyadzubillah. Nah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, Ana Selvi dari Mojokerto izin bertanya. Monggo. Saya punya seorang sahabat wanita dan dia saat ini sedang menjalin hubungan dengan seorang laki-laki non muslim.
dan sahabat saya ingin sekali dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut memeluk agama Islam sebelum mereka menikah. Apakah memungkinkan jika saya memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada laki-laki tersebut? Apakah menikah juga termasuk salah satu hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Allah barik. Saya hanya menyimpulkan dari pertanyaan ini istilahnya itu cinta, senang kepada non muslim. Apakah boleh kita mendoakan agar mendapatkan hidayah? Bukan hanya boleh, harus bagi Anda yang terlanjur mencintai. Nah, seperti di antara para sahabat banyak, seperti ibunya Anas itu ketika didatangi oleh Abu Talhah, belum Islam, dia bilang, maka saya katakan bukan hanya berdoa tapi usaha berdakwah amar ma'ruf, mengajak dia untuk masuk Islam. Kalau perlu disyaratkan, kalau dia sudah cinta sekali, syaratnya kamu harus masuk Islam. Sebagaimana ibunya Anas mensyaratkan suaminya sebelum itu, saya mau dengan kamu asalkan kamu mau Islam. Akhirnya masuk Islam, belajar Islam, paham, dan terjadilah pernikahan. Kalau dilihat seperti kita sedang bersin, itu contoh ya. Kita sedang bersin terus alhamdulillah. Kalau yang bersin itu bukan orang Islam, apa doanya? Ada yang ingat? Ya, na'am, yahdikumullah wa yuslihu ba'lakum. Langsung bukan yarhamukallah tapi yahdikumullah, semoga Allah menunjukkan. Begitu juga Rasulullah ketika diserang atau disakiti oleh kaumnya, Allah mahdi, ada lafadznya, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah maghfir ada, Allah mahdi ada. Ya Allah tunjukkan kaum saya ini, mereka tidak tahu. Jadi kalau yang ditanyakan bolehkah mendoakan hidayah, sangat boleh. Bahkan untuk kasus seperti ini harus Anda lakukan, karena Anda terlanjur cinta. Nah, ini bahaya ini kalau sudah terlanjur cinta, ini harus segera mendoakan dan segera ikhtiar untuk mengajak dia untuk bisa masuk Islam. Karena wanita muslimah dilarang menikah oleh Allah dan Rasulullah dengan laki-laki yang non muslim. Adapun laki-laki muslim diberi kemurahan, ada rukhsah untuk menikah dengan wanita Yahudi dan Nasrani. Itu pun melihat situasi dan kondisi, jika tidak menimbulkan darurat bagi dia dan Islam secara umum. Nah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini bertanya, apa pandangan Ustadz tentang partai politik khususnya suatu ormas? Karena jujur saya masih ikut ngaji di suatu ormas, dan dalam sekarang ormas tersebut berkeyakinan sedang memperjuangkan Islam. Dari jalan politik, jika pemimpinnya berpegangan teguh pada Islam, maka negara Islam yang kuat akan terbentuk. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Allahu Akbar. Kita tentunya punya kewajiban masing-masing umat Islam, di samping kewajiban pribadinya untuk menyempurnakan keislamannya, maka punya kewajiban juga menyempurnakan keislamannya umat Islam. Nah, maka para ulama dalam masalah ini walaupun berselisih, tapi kita ambil pendapat yang terbaik, untuk kemaslahatan umat Islam. Kalau saya menyimpulkan hanya satu, kalau satu persatu kita ungkap pendapat ulama, bukan forumnya, tapi yang intinya ketika seseorang berada di sebuah negara yang kondisinya memang seperti ini, negara demokrasi, tentunya untuk menyempurnakan agama juga harus membaur, masuk ke lini-lini perjuangan untuk membela agama lewat jalan itu. Kenapa? Karena kita berada di lingkungan seperti itu. Jika tidak ada seorang pun, satu orang, dua orang masuk ke ranah itu, nanti Islam tambah lama akan tambah hilang, tambah pudar, sehingga
Islam tinggal namanya saja, Muslim tinggal statusnya saja, keislamannya hilang. Inilah perjuangan yang tentunya bukan yang menjalani bukan orang-orang yang belum menguasai secara sempurna ya dalam keislaman, karena ini juga bisa dinilai penyimpangan di negara kita ini. Maka perlu ungkapan seperti ini, saya kira harus dijaga masing-masing dan harus tepat jalurnya supaya bisa betul-betul efektif dan sempurna di dalam menjalankannya. Barakallahu fikum. Insyaallah. Tayyib. Sambun. Khalas. Satu. Tayyib satu minta kemarahan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sholat subuh kunut ya. Baik, kunut subuh itu ada dasar dalilnya, yang diperselisihkan ketika merutinkan. Sebagian memperbolehkan, sebagian tidak memperbolehkan. Kalau rutin terus menerus, itu yang diperselisihkan. Nah, maka kita tinggal ikut yang mana nih? Yang mana? Kalau yang lebih aman adalah tidak merutinkan, karena Rasulullah tidak pernah mencontohi terus menerus seumur hidupnya dalam sholat subuh untuk berkunut. Adapun kita mengikuti imam yang kunut, maka kita ya ikut mengamini, karena innama ju'ailal imam liyu'tamma bihi. Pakai dasar itu kita mengamini. Namun juga ada, saya juga mendengar langsung dari fatwa dari beberapa guru kami di sana, umpama tidak mengamini tidak apa-apa, karena itu bukan rukun sholat. Nah, ini yang kita ambil, bukan rukun sholat. Jadi umpama kita nggak ngikuti nggak ada masalah, kita diam nggak ada masalah. Kalau mengamini, kita memakai dalil innama ju'ailal imam liyu'tamma bihi. Imam itu sepantasnya untuk diikuti. Insyaallah begitu. Demikian. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.